A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kalau begitu, tiada sempurna taat itu melainkan engkau sucikan hatimu daripada segala sifat kecelaan. Nah, keputusan kaji ini dah halaman 102. Tiada sempurna taat itu melainkan engkau sucikan hatimu daripada segala sifat yang kecelaan yang di dalam hatimu. Bersihkan ya. Seperti ria. Ini banyak kali anggap sepele, dosa besar ini ya, yaitu mengamalkan ibadah karena manusia. Maka yang demikian itu dosa yang amat besar, dan yaitu dinamakan syirik hafi, syirik tersembunyi, kekal neraka ini ya, yang mengurungkan bagi pahala amal. Pahala pun habis. Hati-hatilah ini ya. Maka kita pakai doa sapu jagat. Cepat kuasa satu payah. Dan itu jangan sendiri pula. Kalau ada rezeki bangun tengah malam, doanya gitulah. Ya Allah, buanglah sifat-sifat kecilan yang ada pada diri kami, hadirkan keluarga kita ya. Sekarang kita semuanya ini ya. Ya Allah, buanglah sifat-sifat kecilan yang ada pada diri kami, gantilah dengan sifat kepujian. Nah, gitu. Kan nggak apa doanya kan? Saya ngajarkan yang mudah-mudah aja, tapi kalau diamalkan percuma aja. Doa sapu jagat. Orang tahunya doa sapu jagat, asik Rabbana atina banyak. Kalau sesuatu payah kan? Ya Allah, buanglah sifat ria di hatiku satu, lama sampai satu semuanya 10 itu ya. Semuanya aja langsung. Sampai tiada sempurna amal itu melainkan engkau sucikan hatimu daripada sifat yang kecelaan yang dalam hatimu, seperti ria, yaitu mengamalkan ibadah karena manusia. Maka yang demikian itu ya dosa yang amat besar, dan yaitu dinamakanlah syirik hafi, yang menggugurkan bagi pahala amal. Seperti firman Allah Ta'ala, yar'una nasa wala yazakarunallaha ila qalila. Bermula sifat yang orang munafik itu, apabila beramal mereka itu, melihatlah mereka itu akan manusia, dan tiada mereka itu menyebut akan Allah Ta'ala melainkan sedikit jua. Orang munafik itu, makanya ini maka sampai kata Rasul, tolak kamulah jadi imam walau dibayar, tapi bayarlah kau kalau azan. Tolak kamu jadi imam walau dibayar dengan dinar, tapi bayarlah dengan dirham kalau untuk azan. Kalau namanya biar sekali ya, bayar. Besarnya pahala azan itu ya. Jadi imam berat. Di mana berat jatuhnya dari ria inilah banyaknya. Mana dalilnya? Ini kita bukti sendiri aja ini. Waktu jadi imam maghrib kan dijarkan ya, heran ya kan? Atau imam misa. Namanya model kita ini, ini baru pakai model kita ya, apa Amr ya? Dia bilang jangan, ini model kita ini, kita tua selesai juga. Lagi sholat penawak orang jalan, tanda siapa yang jalan tuh kan, si Anu tuh ya, gitu kan. Apalagi orang cakap, masuk pak, sini aja pak, ini bisa kosong lagi nih, wali kota, atau tak siapalah pejabat, ya. Tadinya turun baca Qul ya ayyuhal kafirun ya ayatnya, udah rencana duluan ya, tukar ayatnya, tukar, lagu tukar, itulah ria itu, tempat jatuh itu. Jadi Al-Hafiz hebat memang, tapi coba berat itu, jadi kori-kori itu bukan enak tuh cobaannya. Takaburnya, sombongnya, rianya habis sama orang yang jadi kori itu. Tapi kalau kori yang ngaji, nah beda. Termasuklah si, kalau kalian masih kenal ya almarhum apa, Hasan Basri Labuan. Al-Hafiz itu Hasan Basri, ada yang kenal? Hasan Basri Labuan. Dia kan Hafiz itu, hafal Quran. Kalau dia jadi imam, nggak tahu dia usia kita, nggak sangka dia tuh kori gitu. Lagi biasa aja sana, nggak dilakukannya. Karena kalau dilakukannya, kalau orang ngaji rusak sebagian orang. Kita pun bisa lalai kalau dia baca dengan gaya lagu dia. Amin. Dia baca ayat, orang dia hafal Quran. Enak pula lagunya. Lupa kita baca Fatihah kan? Allahu Akbar katanya. Cuman ya,
Aku baca Fatihah apa enggak nih? Nah, coba mana pula? Enggak boleh kita rukuk kalau enggak baca Fatihah kan? Dilakukannya enggak boleh. Tapi kalau yang ngaji, kalau nggak ngaji udahlah di situ kali kesempatannya, ria lah kan, biar tahu orangnya kan. Amal kalau cuma manusia jadi ria, udah hari. Selamatlah kau kan udah keluar dari mutakin itu kan. Kalau nggak ria juga ya kan, kalau nggak aku yang ngurus mana bisa ini. Bukti aku cara kacir waktu gue bilang kan. Tempat jatuh itu perlu belajar kita ilmu tasawuf itu. Sehingga di sini diputuskan nggak akan bisa sempurna tuh kalau nggak kita betulkan hati kita dari penyakit ria ya. Tidak sempurna taat itu deh. Dan demikian lagi ujub, datanglah ujub. Tolong banyak disebut satu-satu ya. Makanya kita sekalian aja lah. Dan yaitu melihat seorang akan amalnya dan membesarkan dia dan ridolah ia dengan dia dan mencengangkanlah dirinya ya. Itulah ujub. Ujub dan yaitu melihat seorang akan amalnya. Nampaknya amal semuanya. Apa yang dikerjakan siap subuh tadi ini sampai sekian, baca Al-Qur'annya sembahyang duhanya nampaknya semua itu. Nah, hebat juga aku ya. Banyak amalan aku, itu ujub tuh. Habis terbakar itu, syirik api lah itu. Kalau ria menunjukkan amal kepada orang lain, tapi dia nggak cerita sama orang lain. Salah paham nanti orang ngaji pun payah, paham kan? Kan banyak orang kita ini baca yasin di rumah orang, di rumahnya enggak, ria lah itu. Baca tahtim tahlil di rumah orang ya kan, di rumahnya enggak, ria. Kalau nggak dipelajari habis aja kita ini. Tarawih di masjid. Bagus. Memang disuruh ke masjidnya kan. Hujan lebat. Di rumah terawih apa enggak? Enggak, ria. Enggak bisa ngelak lagi tuh. Terawih di masjid kan, jalan. Hujan lebat enggak bisa keluar rumah. Udah, terawih apa enggak? Kayaknya Ustaz, tidak terbesit di hati ya. Nah? Tidak pula terbesit di hati itu akan amalnya itu. Memang iya nggak ada kita niat muria, tapi itulah ria itu. Tadi kan saya terbesit walaupun enggak, memang enggak lah apa. Nah tadi si Zulkarnain bilang apa? Ini belak-belakan terus ya kan? Apa katanya? Ustadz besar ya? Selalu. Nah, Ustadz besar menurut dia Ustadz besar ya nggak apa-apa. Kalau dia merasa Ustadz besar, nah itulah ria tadi ya kan? Tapi supaya jangan jatuh dia orang berilmu gitu. Maksudnya Ustadz besar itu Ustadz besarung gitu ya. Nah. Saya suka dong dia besarung nih. Nampak Melayunya jadinya. Entah dia bilang Ustadz besar itu bilangkan orang ngenyek namanya itu ya. Dia lah urusan dia lah itu hati lah itu. Makanya tidak semudah amal ibadah itu melainkan hati betulkan. Nah udah Jar, nggak bisa ngelak nih Jar, bisa kau elangan. Baca tahtim tahlil di bawah orang, di rumah baca tahtim tahlil apa enggak? Itulah ria tuh. Karena ria itu menunjukkan amal kepada orang lain. Enggak ada di hatiku, enggak ada yang perbuatan kau tuh ria. Saya cerita. Udah? Nah, kita luaskan kepada yang lain. Hasan Basri itu seorang wali kutub luar biasa ya. Bisa dibilang kepala wali lah Hasan Basri itu. Tapi pakaiannya pula jubahnya boleh yang paling mahal. Hasan Basri. Hasan Basri itu pelente. Nah, kalau orang baca sejarah Hasan Basri itu orangnya pelente kali. Jumpa sama orang yang sopi, yang perasaan orang sopi ya kan, pakai jubah belacu putih, kayak serban. Kan. Jumpa, assalamualaikum dah. Pegangnya jubah Hasan Basri itu. Hasan Basri ini orangnya kasar, ngerti hati orang. Tahu di hati kau nih. Kata si yang megang bajunya ini, kau wali, tapi pakaian kau gini mewahnya. Langsung Hasan Basri bilang jawab, kau yang kau pakai itu pakai neraka tuh biar tahu gitu. Karena udah nampak ujub dia kan. Kan ujub dia kan. Ini pakaian surga biar tahu. Yang kau pakai itu pakai neraka. Terkejut lah kau nih. Terung tahu dalam hatinya ya. Ngerti nggak nih? Belum paham ya? Berarti siapa tadi megang ini udah meremehkan orang. Si Hasan Basri kau kok mewah kali gini nggak cocok. Karena kalau orang sopi nggak boleh gitu ya. Pas-pasan aja. Tapi dia Allah Ta'ala pakai karena ini pakaian surga katanya.
Yang kau pakai itu pengen neraka. Kenapa? Ada ujub kau sana. Ini kan? Ini kan kita ini sama nih, belajar kita sikit-sikit belajar. Karena itu sudah ditetapkan sih kesimpulan kaji ini ya. Tiada sempurna taat itu melainkan engkau sucikan hatimu. Dah. Udah berulang-ulang saya cerita. Cuman kadang-kadang ada sebagian ini jemaah ini dia suka dengan cerita saya bukan ambil itibarnya. Nah itu ini payah sudah ya macam cerita sama cucu tidur kau kan. Ngambil bandingnya ini pakai yang Allah Ta'ala pakai itu yang dimasukkan dalam Al-Quran itu ud'uni istajib lakum, kau minta aku perkenankan tapi jagalah sama kau. Kalau aku yang ngasih aku yang jaga kan beda kan. Yang mana kita mau ajar? Ya udah kalau orang yang ngasih dia yang jaganya, nggak ada ria, nggak ada rendah diri aja senantiasa. Karena setiap kebajikan sekecil apapun kebajikan yang bisa kita lakukan dia ingat langsung beraltar kurniamu ya Allah. Kan kurnia Allah Ta'ala itu kan. Nah udah, saya cerita balik walaupun udah ulang-ulang ya. Seorang alim di Medan ini dulu kayak gitulah dia. Sojadahnya nggak tanggung, mewah betul lah. Nah mewah. Jadi kawannya datang cerita-cerita berbincang-bincang mau sholat kau tuh orang musalahnya. Sholatlah kawannya situ. Terkejut ada jubah ini. Nengok sejadah nih. Ih mewahnya gini. Orang alim kok kayak gini gitu kan. Oh mewah kali, orang sahabat bilang lah kok mewah kali kau. Kenapa kau mau ambil lah kata. Sejadah tadi. Ya aku ambil betul nih. Iya ada ambil lah kata. Diambil. Naik kapal ke Jakarta ya. Pokok kapal Tampomas. Nah udah nengok, ya cantik kan sejadah kau jual berapa? 200 juta. Bayarin udah itu 2 juta. Udah jadi katanya Pak Nauda, ini mau pakai sendiri? Enggak, mana saya pantas pakai ini gitu. Ada ulama di Medan itu ya kan. Entah siapa namanya itu kan. Dia pantas ini. Jadi yang jual dia apa benar cakap ini? Baik lagi dia ke Medan. Udah saya kata baik lagi dia ke Medan. Datangin 4 kawan itu balik. Jumpanya sejarah itu balik situ. Jadi kawannya ketawanya, kenapa nih? Mau ambil lah. Bukan kau seorang, tak berapa orang aku suruh ambil lah. Allah makaikan aku tuh. Nah, Pak cerita tadi ya. Pak Hasan Basri tadi makanya dibilangnya kau tuh pakai neraka, ini pakai surga. Karena Allah makaikannya. Jadi kalian punya ngaji gak usah cita-cita jadi ustaz, gak usah, tidak penyakit. Apalagi ustaz besar kau. Payah ustaz besar ini. Hah? Iya besar loh. Gak dikasih orang amplop. Nah. Naik sepeda pula, udahlah. Nah. Berapa menit? Jadi kalau telah ngasih, dia yang jaga. Ya Ria, jangan kau niat aku mau jadi ustaz. Nggak usah. Kalau Allah yang jadikan, siapa pun yang bisa menghalangi. Kan itu kan, pegang tauhid itu betul. Mau menjatuhkan nggak bisa. Mau cemana kali pun orang yang bilang Jokowi itu buktinya dia masuk Ka'bah. Saya nengok di YouTube, ya hebat juga Jokowi dia kan. Kayak gitu, masuk Ka'bah dah. Dikawal sama tentara tuh kan. Tenang-tenang dah di Majalah Aswad ya. Kawal payah kan mainnya kan. Dikawal lah pula. Apa nggak ada nih betul-betul. Bisa pula masuk dah ke Ka'bah tuh. Itu Allah punya kerja. Kata Allah Ta'ala ya. Allah berbuat sekendaknya. Pula gondol ya kan. Itu kan memang orang istimewa betul yang bisa masuk Ka'bah tuh biasa. Jemaah Aswad aja pun payah kan mainnya kan. Dia masuk ke Ka'bah, masuk ke dalam Ka'bah dia. Nah, Jemaah Aswad dengan istrinya ya, tenang clear, aman betul lah. Nanti kau rasakan lah heran. Jemaah Aswad dia payah kali, telas asan. Banjir hajabnya setengah mati. Tapi kalau yang hampir dengan Allah Ta'ala, yang baca kitab Darus Samin ini, anti enak itu. Allah nolong, nggak ada payahnya ya, enak aja. Waktu itu kita lupa, aku pikir bisa, makanya capek. Mananya, Pak? Padahal nggak gitu aturannya. Ya Allah, aku pengen kan Jemaah Aswad ini. Nanti Allah yang ngiringnya. Jadi ada juga kawan saya dulu, orang dari Paris. Dia orangnya kecil badannya. Lebih kecil lejur kanan lagi, istrinya besar. Nah, sampai saya tanya, si Amar, kau cemana menjadi ibadah? Aku pedomanku satu aja, jadi ilmu sama saya. Niat aku bukan ku tolong orang yang nggak pantas ku tolong aja supaya Allah senantiasa menolong aku tuh.
Apa contohnya? Ada ibu mengambil air minum, entah bu, saya ambilkan ini. Di palarnya itu. Nah rupanya aman lah aku. Aku minum aja langsung, macam digiring orang aja ke situ minum. Minum apa nyium dia kan. Pulangnya pun gitu dah. Nggak cecah kakiku di lantai itu. Dijepit orang kadang-kadang sampai. Pulangnya pun gitu dah. Begitu ya. Nah, resepnya apa dipakainya? Nah, itu baru kita pakai. Sekecil apapun aku tolong orang dengan harapan Allah menolong aku. Nah, gitu. Itu rumus-rumusnya itu ya. Ya, Ri. Jadi begitulah kita kehidupan kita di dunia ini, jangan susahi orang. Kalau susahkan kita, mudah kali padahal. Udah Pak Nabi ya. Hukum syarat ini mudah kali. Allah tidak memberatkan kita. Kalau memberatkan kita berarti Allah zalim. Allah tidak menzalim manusia, tidak. Awak tak mau itu sudah ceritakan. Mana buktinya ringan hukum syarat ini? Kita tidak diberati hukum syarat kalau tidak balik kan? Udah balik baru diberati. Kalau enggak, udah main-main lah. Enggak puasa, enggak sholat, enggak dibebani. Orang tuanya dibebani, kenapa enggak suruh? Dia tidak berdosa. Begitu balik baru tahu hukum itu, kan gitu. Nah. Jadi kalau kita berat hukum syarat nih, enggak. Malah enak. Malah kuat ya. Untuk para sahabat, kalau kita baca sejarah Islam, peperangan termasuk perang Badar yang paling besar itu pun, itu dalam keadaan puasa itu. Bulan Ramadan selalu kali peperangan itu terjadi. Puasa. Kalau awal puasa, usahakan perang. Ada keluarga lagi buat rumah sama-sama lah. Kalau orang Jawa bilang sambetannya kan. Aku puasa, aku gini kemana lah. Puasa ini lemas lah badan, dia sendiri minta. Para sahabat enggak, memang puasa. Hebat ya. Kalau logikanya kalau lapar lemas lah, tidak rupanya. Kuat tenaga itu. Banyak kali rahasia-rahasia ini nggak kita tahu kadang-kadang. Sangat banyak. Mau ngaji lah ya. Tamat ngaji nih? Enggak. Dan demikian lagi ujub, dan yaitu melihat seorang akan amalnya. Nampaknya amalnya hebat ya. Setiap subuh ini dia amalnya banyak lah. Tambah baca Al-Quran lagi, tambahnya lagi surat duhanya. Nampaknya itu ujub. Membesarkan dia. Dan ridho ia dengan dia. Senang pula dia dengan itu. Dan mencengangkanlah dirinya. Hebat aku ya. Bisa waktuku ibadah semua ini. Jadi enggak supaya kena ujub apa? Ingat kurnia. Ta'ala kurniamu ya Allah. Ustaz, kalau dia menceritakan itu supaya orang tadi ikut seperti itu gimana Ustaz? Asal niatnya sidik benar, enggak ria ya. Rasul pun dibilangnya akulah penghulu anak segala anak Adam, bilang Nabi juga, tapi enggak ada rianya. Kalau kita ini payah ini jaganya ini, itu jagalah hati. Macam mana jaga hati itu? Sekecil apapun itu resepnya, sekecil apapun kebajikan yang bisa kita lakukan, ingat kurnia Allah Ta'ala. Ngerti kan? Sekecil apapun, apa aja. Ngasih lepat sebiji sama orang kecil kan ya, apalagi lebih kecil dari itu lagi. Ngasih lepat angka sehari, kan kecil kan. Tapi padahal waktu kita ngasih itu, hakikatnya kita waktu itu kan diangkat Allah Ta'ala jadi wakil. Karena rezeki seorang nggak akan beda seorang, kelakuannya pasti sampai. Nah yang antar siapa? Pak Hanafi. Jadi waktu itu Pak Hanafi jadi wakil Allah Ta'ala itu, menyampaikan amanah. Makanya berselisih paham lah Abu Bakar dengan Siti Aisyah ya. Kalau Siti Aisyah dikasih orang, alhamdulillah. Kalau Abu Bakar, alhamdulillah, makasih ya. Gitu. Yang mana yang betul kita nih? Kalau Siti Aisyah, alhamdulillah aja. Karena dari Allah, pujilah Allah Ta'ala. Abu Bakar tidak, alhamdulillah, makasih ya. Gitu. Tanya sama Nabi, yang mana yang betul kau? Benar Abu Bakar, kata Nabi. Kata orang yang ngantar itu kan wakil Allah Ta'ala. Cocok bilang terima kasih. Cocok kan? Nah, buktinya apalagi contohnya paling mudah, tukang pos. Kan tugas dia ngantar surat, ngantar itu kan, dah, pergi aja. Kalau kita bilang makasih ya, senang dia tuh.
Nah, nggak usah dibilang kasihnya itu. Nah, tukang pos waktu ngantar surat, tapi kita bilang makasih ya. Oh. Dah. Nanti ngantar lagi kemari deh. Nah, taruhnya betul-betul nggak dicampak-campakkan aja ya kan. Kalau terima kasih pun nggak, nah, untuk dapat enggak udah. Nah, itu Abu Bakar. Udah San. Jadi waktu dia mengasihkan dapat sebiji itu, waktu itu Allah mengangkat dia sebagai wakil. Maka waktu kita memberi pun gitu. Yang memberi. Kurniamu ya Allah, itu yang dimaksud dengan sekecil apapun kebajikan yang bisa kita lakukan, ingat kurnia Allah Ta'ala. Udah say. Bisa kau bandingkan dengan mobil kau tadi itu? Nggak beli mobil kau ya. Jadikan wakil Allah Ta'ala. Saya pikir kau cepet sambil dulu ya kan. Kan itu hakikat ya, kalau sudah tauhid. Gitu banyaknya orang kok kau yang nyebut, kok nggak si Hasan atau si Da'am macam. Zulkarnain pun udah kasih kesempatan ya kan. Nah itu kalau kaji tauhid yang gitu, tidak akan bisa senang, tengok hati sana. Kalau di panas segi tauhid, ya kalau ada yang boleh baca berita, siapa dengan bom narkoba yang luar biasa itu? Pada di Budiman, hukuman mati. Tapi digunakannya waktu dia di penjara itu dengan ibadah banyak. Entah berapa kali hatam Quran dia. Nah, makanya mati pun tersenyum dia ya kan. Orang-orang suka hati Allah berbuat suka hatinya kok, itulah harus. Kadang-kadang alim luar biasa. Ada juga ulama di Medan ini dulu. Muridnya pun banyak guru-guru. Orang ulama besar di Medan. Ah, itu baru ulama besar memang. Banyak guru-guru. Tapi dia sakit setahun lebih, tempat tidur aja, semua di situ. Jadi pindah banyak nih. Gimana tuan-tuan? Orang ulama kok kayak gitu. Tempat tidur lah berak, kencing mah. Kan jadi pindahnya besar kali kan. Tapi dia seorang ulama. Yang satu jawab dengan ilmu. Kalau nanya ini jangan kau yang memutuskan, tanya orang setahap dengan dia. Iya juga betul kan. Tanya semua orang setahap dengan dia, siapa ulama ini, tanya yang sana. Jawabannya tanya aja. Tuan, minta izin kenapa? Tuan tuh kok sakitnya kayak gitu? Ya bagus lah kata. Kok bagus? Itu cara menurunkan dosanya kata. Iya kan? Nggak bagus ya Allah Ta'ala nih kata. Kita aja perasaan hebat kali, banyak dosa orang nggak nampak ya kan. Sementarilah. Makanya dikatakan ujub itu dosa besar, syirik. Kata Imam Ghazali, tanda amal kita laku nampak kita dosa awak. Nampak kok tadi durian tadi banyak tuh kanan kiri. Tanda laku apa enggak? Udah laku belum? Belum. Yang udah laku mana yang banyak sampahnya kan? Kalau masih tusun rapi-rapi, tusunnya lagi, tehoknya dari jauh lagi, tusunnya lagi, letakkan durian tuh, yang besar-besarnya. Karena belum laku kan. Tapi kalau sampai banyak, nah itu baru. Ngerti apa enggak? Ngerti, paham yang penting. Nampak dosa awak dulu, baru itulah tanda amal itu laku. Kalau mesti nampak amal kita, kalau enggak ria, ujub. Paham ya? Ria. Nah inilah sama-sama kita minta. Supaya terhindar kita dari itu. Kita ibarat orang kuliah, jangan sampai kita pulang, detailnya nggak bagus. Detail bagus lah ya. Kalau yang ngaji-ngaji udah pastilah bagus ya lah, nggak mungkin kita sangka buruk ya. Nah. Itu pun kalau paham, alhamdulillah. Kalau nggak paham, tanya, jangan dia maca. Maka aman lah Zulkarnain ini sebenarnya. Nah itu nampak amal dulu itu gimana kira-kira kita melihatnya bagaimana betul itu? Melihatnya, nanti waktu kita mati baru ketahuan. Bukan maksudnya tadi kan kalau amal tadi diterima kita kan nampak dosa-dosa itu yang bagaimana yang bisa kita nampak? Cuma saya bilangnya, gini Pak, kadang-kadang dosa itu pun kita nggak tahu. Orang utang kita ingat, dosa kita lakukan pun nggak tahu. Kalau sampai nggak tahu, minta tolong sama Allah Ta'ala, ya tunjukkan sama aku mana lah dosa-dosa yang pernah kulakukan yang belum kutobat. Nanti tunjuk Allah Ta'ala itu, ini udah dosa kau deh. Kalau menurut kita pikir baik budi kali awal ya. Padahal dalam Al-Quran sebutkan jangan bilang sama orang tua. Coba ingat balik masa kecil terus sampai besar. Lebih dari lagi. Nanti lama pun ribut kali pun orang lagi kerja gini. Nah, berapa dosa itu?
belum sama istri, sama anak. Nah itu tanda laku kalau nampak dosa di situ, nampak. Kalau nggak nampak, tanda amal tidak laku. Kalau nggak dikaji di pasal hebat kali udah ya kan? Enggak. Ini kalau dia dosa orang yang nampak ya, Pak? Nah, itu juga jahat kali itu, nengok aib orang, aib dia nggak nampak. Itu lebih jahat lagi. Itu dia, dia parah gitu, aku banyak. Bahaya lah, benar ya. Jadi nggak dosa, tapi banyak parah lagi. Maka kata Nabi, tengok dunia itu ke bawah dan akhirat ke atas. Kalau kayak gitu terbalik namanya itu. Aku lumayan kayak gitu ya kan, dia itu kan dia ada aib orang. Awas saya ingat-ingat ya, ancamannya ada ini. Barang siapa membuka aib orang, Allah akan bukakan aibnya 1000 kali lipat. Jaga. Tapi kebalikan kalau kita tutup aib orang, Allah lebih menutupnya lagi. Dia agak payah pahaminya ya, tapi kalau urusan duit kita cepat kali paham. Urusan makan, tamsilnya cepat kali paham ya. Ini contohnya gini. Ada orang di Petisah tuh, begitu banyak toko-toko baju segala macam, nggak laku. Panjang toko-toko ke dalam. Yang lain sunyi pada ramai pada enggak. Ya diam ya. Nggak lama masuklah perempuan anak gadis 4 orang. Kiki-kikian biasalah perempuan. Gini, sini, cantik-cantik ini. Salah satunya kentut. Anak gadis ini. Kentut dia bersuara. Cepat-cepat yang jualan ditutup. Pura-pura tidur ya gini. Bukan tengoknya. Kalau kita, kentut ke tempat lain aja kok kentut. Dia enggak, langsung tunduk dia. Untuk tidur, kau rusuh kali kau dengan kentut pelan sini. Tutupnya. Nggak mau ditunjukkan itu, nggak dimarah, nggak tunjukkan, pura-pura tidur dia yang jualan. Ngerti kan ya? Kalau nggak ngerti capek-capek aja cerita. Udah, habis itu begitu orang keluar, sejak itu lakunya luar biasa tokonya. Cuman itu aja pada amalnya. Dan suka buka aib orang. Dia menjawab pertanyaan Ustadz besar tadi ya. Jangan terbalik, jangan buka malah tutup. Jadi kalau ada orang bilang, oh dia itu dulu kan dia parah kali itu orang, itu kan dulu, kau kan ada aja dulu cerita lain lah. Nah gitu tutup langsung ya. Itu dulu cerita dulunya itu. Dan oh itu udah lama aku tahu, ya parah nyambung lah ya kan. Jangan. Ini pun kita sama-sama berlindung sama Allah Ta'ala supaya kita terpelihara Allah Ta'ala ya. Dan bukan kita aja, semua keluarga kita. Nah gitu. Siapa lagi yang melihara kalau nggak bukan Allah Ta'ala? Semua manusia itu sesat kalau kecuali aku tunjuki. Orang Allah Ta'ala semua ngapain? Udah, Ustadz besar. Dia bagus loh karena ini. Jadi kalau Ustadz besar yang ngajar, berarti murid-muridnya Ustadz besar semua itu kan? Apalah kata murid siapa? Murid Ustadz besar dulu kata ya kan? Ini Samsul apa aja itu. Nah, udah. Jadi jangan tengok aib orang, aib kita tengok. Tangan kita pun udah membuktikan itu sebenarnya. Kalau kita nunjuk gini, yang 3 ini kan nunjuk kita nih kan. 3 jari ini. Yang ini tak kemana-mana, THH yang satu ini kan. Oh, itu jahat kali itu satu tuh. Padahal yang 3 ini lebih jahat awak. 3 kali lipat. Itu satu badan dia aja kecil, tapi tajam-tajam kali mulutnya itu kan. 3 nunjuk. Itulah hikmahnya. Udah dapat paham ke sana ya. Makanya kalau kita tutup aib orang, Allah pasti tutup kita dan kasih kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Sejak itu lakulah tokonya. Kalaupun ada orang cerita, oh si itu cerita dulu tuh, ceritain aja kalau orang yang dulu udah tobat dia tuh, kok cerita lagi ya kan? Ini melanda semua orang. Kalau nggak ngaji udah yang ngaji pun sama aja. Banyak kan yang bandel-bandel ya, melawan. Payah lah jadinya ya kan. Dan demikian lagi takabur. Dan itu pu'ah, ia akan hak
dan menolakkanlah yang benar atas yang berkata ia, dan menghinalah kan manusia, seperti sabda Nabi SAW. Itu orang takabur gitu, dialah hebatnya, orang kecil semua itu. Lan yad'ul jannah man fil qalbi misqal zarah minal takabir. Tiada masuk surga mereka itu yang ada dalam hatinya suatu misqal zarah daripada takabur. Enggak masuk surga walaupun misqal zarah ya. Karena bukan pakaian kita, pakaian Allah Ta'ala itu takabur. Orang yang boleh takabur, kita enggak. Kok takabur pula? Pakaian Tuhan kita pakai. Siapa yang takabur nih? Orang kaya banyakan ya. Ya baik takabur orang kaya kan? Aku lah. Soknya bukan main. Kita mau jadi orang kaya aja, udah bagus ini. Udah diam aja udah bagus ya. Biar oleh makai kan ya udah. Padahal kadang-kadang kalau ditanya pandai kita jawab, tapi kita mau kaya juga. Sikit cukup berkah, banyak tidak cukup enggak berkah. Mana mau? Sikit berkah itu kita kan. Tapi tanya hati sebenarnya, mau hebat juga. Padahal enggak masuk surga itu ya. Kalau ada sebesar miskol jarah daripada takabur. Kenapa sampai gitu kali? Kenapa kan Allah Ta'ala takabur tuh? Kita nggak ada gitu. Demikian lagi hasad, yaitu dengki. Ini sifat-sifat mesti dibuang semua di hati ini ya, dengki. Sampai orang Melayu bilang bahasanya nggak boleh orang tinggi sebenang. Sebenangnya pun nggak boleh. Dengki lah itu. Dan mana dengki itu, cita hilanglah nikmat daripada orang yang didengkinya. Hilang baru tahu dia, biar bagus dia, biar tahu dia kan. Itu dengki namanya itu. Hasad atau dengki. Kalau kita di kendaraan pilih marelannya. Anak muda naik kereta udah bising, dikebutnya aja motong dari kiri. Ini berkata hati, orang kita hati nih. Jatuh kau baru tahu kau. Dengki lah itu. Jadi di mana tempat jatuh itu tempat naik sebenarnya. Udah suara kereta bising, potong dari kiri. Cepat kali main setan nih kan, jatuh ke bertau. Jatuh betul, berubah jatuh. Motong lah. Dipelani pula itu kan, nengok gitu kan. Tahankan kau lah itu, itulah dengki itu. Jadi pada tempat jatuh, tempat naik sebenarnya. Waktu dipotong itu, ya Allah, ampunlah dosanya. Ngerem lah dia itu, pelan lah itu ya. Dapat pahala Pak? Dapat. Tapi ini tak nafsu tak mau itu. Seperti seorang ulama, orang alim tahu di Ka'bah dengan menangis luar biasa gara-gara barangnya hilang, dicuri orang. Nangis. Panggil ayah sini kau buat malu aja kau gitu aja pun nangis kau. Mudah-mudahan Ustaz besar ini paham lah ya kan. Kata bukan itu aku tangiskan ya kata. Yang aku tanya mikirkan, aku minta ampun ya Allah, ampun karena dosa orang yang nyuri barangku itu diminta, sampai nangis gitu dia. Berat kan nanti dia balikkan sama aku. Itu minta ampun kan ya. Dan itu berdoa deh, ya Allah jadikanlah barang yang dicuri itu menjadikan penguat ibadah kepadamu. Jadikanlah itu maksiat yang terakhir sama dia. Itu doanya dapat pahala dia. Kita sebenarnya ngajar juga, apa minta awak? Aku kau coba-coba biar tahu kau ya, aku sebenarnya hajat kan kau. Asal jangan kau bikin ya. Biar muntah darah, biar tahu deh. Kalau muntah darah apa untungnya sama awak? Nggak usah. Minta dia ampunkan aja ya. Dari sebagai ngajak itu gitu sebenarnya. Ya ampunilah dosanya. Tunjukin dia jalan yang lurus ya. Kita doakan. Udah. Makbul doa kita. Dibalik aja barang awak. Ya kan? Kok nggak cocok lah aku curi deh kan. Nah gitu. Apa sih dengki itu? Makna dengki itu cita hilanglah nikmat daripada orang yang didengkinya ya. Seperti sabda Nabi SAW, suka dia orang kena bala ya. Ya iyyakum wa hasadu wa in hasadana kulli hasanati
Kama nakulin nar hatiba. Takut olehmu daripada hasad, kata Nabi. Maka bahwasanya hasad itu memakan ia akan kebajikan seperti memakan api akan kayu terbakar. Itulah terbakar semuanya. Itulah hasad itu. Dan demikian lagi meraih dan jidal ya, berbantah dan berkelahi, maka itu membinasakan akan orang yang lain pada barang yang didakwanya akan benar. Ya, ini membenarkan akan dirinya, mengalahkan orang lawannya. Mana jidal itu yaitu menolakkan lawannya dan membinasakan dengan perkataannya dan hujah. Hal keadaannya ia membenarkanlah kalamnya, membenarkanlah kalam dia, maka benarlah lawannya sekalipun disalahi akan dia. Ini nggak suka Allah Ta'ala nih ya, berbantah-bantah. Kalau nggak cocok kita diam aja udah, kenapa sih bantah? Nggak betul, salah kau itu. Jadi memang cobanya berat ini, apalagi orang pergi haji. Jaga diri ya, jangan marah dan tidak, jangan bantah-bantah. Dompetku dia malah mengaku bantah, aku tumbuk lah katanya. Nah gitu. Kan enak tuh. Nah. Ceritanya udah kali, ngamalkannya berat. Apalagi orang Arab tuh. Nanti heran nih, tahu lah ya. Tapi ilmu disampaikan dulu supaya mudah. Kalau kita sholat di Masjidil Haram atau di Madinah segala macam, orang Arab tuh nggak peduli. Badannya besar-besar, sebaiknya di depan awal dia. Ya nggak peduli dia. Kalau di depan kita berdiri gini, segini pantatnya besarnya. Yang kita bayangkan apa waktu itu? Iya, nanti rukuk deh ini. Habis rukuk, aduh. Nggak peduli dia. Pantat kita menegur, ya jangan sebelah negur kita, haram. Maksudnya jangan ganggu orang ibadah. Haram. Gini lah Pak. Bakal sujud pula lagi dia. Kalau agak jauh sujud masih lumayan. Kalau di sini lah pantat yang ngadep ke awak macam mana? Tak enak kali itu ya. Atau coba jangan jidal, jangan marah. Apa resep supaya mudah? Makanya kalau ke sana nanti ya, heran ya. Mudah-mudahan kau ingat lah ya. Yang kalau bisa paling kau ingat, saya pun lupa ini. Minta duit sama Allah Ta'ala di Masjidil Haram. Ada murid saya suruh gitu. Ada ibu minta, lupa saya Ustaznya. Memang saya pun lupa. Nah, minta duit langsung ke rumah Allah Ta'ala, minta duit. Yang nggak pernah bikin orang ya kan. Minta duit. Aneh aja kajian. Emang kayak gitu. Saya ada cerita gitu, orang Arab tuh ngasih duit satu tas di Rial tuh. Berapa banyak ini? Mah, minta kan. Kuasa Allah Ta'ala itu. Nah, jadi resepnya coba nak jumpa masuk orang Arab, salam cium dia. Kalau baunya aku tanya lah ya, peluk dia. Hari kawalnya kita sholat. Orang muda jangan haram, dijaganya kita malah. Hukum Islam itu gitu memang. Kalau bersalaman itu bukan makna salam itu luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salaman gitu jabat tangan ini. Datang tamu kemari duduk. Mati pun kita siap bela den, mati syahid. Kalau ada polisi tanggung, jangan ditamu saja, jangan ganggu. Itu hukumnya. Jadi kalau jumpa orang salam dulu, peluk dia. Laki-laki ya, jangan sampai paham gaji pula. Nah, mau banyak ilmu. Saya dulu pun waktu ngaji pas bab sampai di sini tentang riya, ujub, takabur, dengki, tunduk aja saya ini. Ini yang saya ceritakan buat kelebihan orang menuntut ilmu. Kenapa kau salah? Ya, cuman latihan kalau dipikir-pikir dari pagi sampai malam ibadah terbakar semua nampaknya. Nah ada situ dengki, ujub, riya, takabur semuanya ada situ tiap hari. Nah dengar kau ya kata. Itu terbakar, nggak bisa baik lagi tuh. Cuman pun nggak terbalik. Istighfar kau pun tak terbalik. Nah cuman salah saya cakap. Istighfar lah kau. Orang berilmu yang tahu kan. Aku udah ujub, aku udah riya. Kalau orang nggak berilmu nggak tahu kan. Nah, istighfar kau minta Allah Ta'ala. Itu pahalanya udah hilang memang, nggak diganti Allah Ta'ala. Tapi istighfar kau itu, kalau ibaratkan duit supaya mudah paham, 1 juta lah amal kau tadi, Allah ganti dengan 10 juta pahalanya. Siapa yang dapat ini? Orang yang berilmu.
Itu maka kata Imam Ghazali, orang berilmu tidak ada mudrat baginya. Tahu aja tangisannya kan. Udah tersalah aku dah ini. Tutupnya. Salah satunya main game. Berapa lama kira-kira main game itu makan waktu, Sandra? 8 jam. Hah? 8 jam, 5 jam. Nggak tahu. Kita kecilkan aja 1 jam aja lah kan. Bayar dengan 1 jam baca Quran. Nabi yang bilang itu, tutuplah kesalahanmu dengan banyak-banyak berbuat kebajikan. Tutup terus. Kalau kita punya dosa, punya salah, tutup dengan kebajikan. Maka kita mesti rajin sedekah. Jangan pelit. Orang pelit masuk neraka. Belum ada lagi bilang Nabi orang pemurah jadi jatuh miskin. Nggak ada. Kalau orang pelit banyak jatuh miskin, jatuh miskin. Kenapa Allah marah dengan orang pelit? Karena dari Allah Ta'ala kok harta kok. Apa kita pelitkan? Makanya semakin kita keluarkan makin banyak datangnya. Bapak tuh bilang aja bukti awal tengah ada tambah. Kita nggak ada apa lagi, susah aja itu ya. Dan bantah. Buktikan kenapa gitu. Jadi kata Nabi apa? Takut olehmu daripada hasad. Maka bahwasanya hasad itu memakan ia akan kebajikan seperti memakan api akan kayu. Dan mungkin lagi marahi dan jidal, berbantah dan berkelahi. Maka itu membantah akan orang yang lain pada barang didakwanya. Dan membantah yang enggak gitu tuh, enggak gitu bang. Mau bertengkar gara gitu, ngapain lah ya. Akan benar yakni membenarkanlah dirinya, menyalahkan lawannya. Mana jidal itu yaitu menolakkan lawannya dan membinasakan perkataannya dengan hujah. Hal karenanya membenarkanlah akan kalamnya. Yang aku bilang yang betul ya. Maka benarlah lawannya sekalipun disalahnya akan dia. Dan mereka lagi menghelakan kain hila ya. Dan berlenggang-lenggang berjalan. Nah, tarcis kabur itu ya. Dan melihat dia akan dia, maka sekali itu menapilah bagi ubudiyah. Berarti tidak nampak ubudiyah orang ibadah yang membantah-bantah hai pada hak rububiyah ya. Demikian lagi namimah. Maka dia memakanlah wajihin, yaitu mendudukan perkataan seorang kepada seorang ya, atas jalan hendak memfasadkan dia, membatalkan dia. Maka segala perkara yang demikian itu membinasakan amal dan membatalkan dia, dan lagi membantahi akan kehendak Tuhannya. Maka tiadalah sempurna ibadah melainkan dengan mensucikan segala maksiat zahir dan maksiat batin. Tak ada jalan lain, sucikan badan ya, maksiat zahir dan batin itu. Maka dengan kita sucikan daripada keduanya dan ikhlas amal dan sidik benar pula, maka dengan dialah dapat pula amal, dan dengan dia dapatlah hampir hamba kepada Tuhannya, dan dengan dia dapatlah keridhaan akan dia, dan ia ridhokan akan Tuhannya. Maka ialah yang sebenar-benar makam yang dituntut oleh orang yang syarikin ilallah Ta'ala, yang berkehendak kemenangan bagi negeri akhirat. Inilah akhir kitab ya. Tamatlah kitab Darus Salam ini ya, yang dikehendaki menerjemahkan pada bicara ilmu akaid, tauhid. Maka aku harap akan Allah Ta'ala bahwa ada ia ikhlas bagi zat Tuhan kita yang maha mulia pada ria, dan ku harap pula
bahwa dilepaskanlah daku daripada tipu daya syaitan yang kena rajam, dan aku harap bahwa dilepaskanlah diriku yang amarah dan hawa nafsu. Maka adalah barang siapa adalah yang cenderung bagi salah suatu daripada yang tiga itu, maka sungguhnya sesatlah ia daripada dapat petunjuk. Dan aku harap pula bahwa dirikan kami penolong dan petunjuk akan hujah kami tatkala ditanya pada kubur dan padang mahsyar dan pada titian siratal mustaqim, ya. Kemudian kami mengucaplah selawat serta salam yang berkekalan atas Nabi, ya. Yang apa tuh? Ia adalah perangannya selama-lamanya kasih sayang Nabi itu, ya, yaitu Nabi Muhammad dan segala isi rumahnya dan segala sahabatnya dan akan segala orang yang mengikut akan jalannya daripada segala umatnya. Alhamdulillahillazi hazani haza wa ma kunna liyahtadiyallah tiada la an hadayallah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad kama zakarahu allazi quruna wa kalima hafala an zakirahu hafilun. Telah selesailah fakir, ya, mustad ila rahmah Habil Ghani Abdullah Fatani daripada menerjemahkan Darussamin fil bayani aqadil mukminin pada waktu zuhur pada hari Sabtu 17 hari bulan Syawal di negeri Mekah Musarafah, ya. Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam 1232. Itulah tahun pertemuan kita ini. Berapa tahun dah mau Darussalam ini, ya? Berarti dah lama. Sekarang 1442. Ini selesainya 1232. Allahumma shalli wa sallama ala yani sallallahu alaihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Ada, ya. Nah, tamalah kita Darussalam ini, ya. Nah, sampai sini kita dulu, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna arhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.